yaitu untuk melanjutkan materi yang sudah kemarin kita bahas bersama. Nah, dan Bapak ucapkan terima kasih pula kepada kalian bahwa pada hari ini bisa lengkap hadir. Tapi tidak lupa sebelum kita mulai masuk ke materi, silakan untuk berdoa. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas mas. Berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Bapak absen dulu sesuai dengan yang ada di sini ya. Ahmad Aziz, acungkan tangan ya dan bilang hadir. Ya, Pak. Denny ya. Dian, Dinda, Dinda. Elis Herlina, Fitriani, Ya, Pak. Dilan, Hasanuddin, Hasanuddin, ada Hasan Arif, ada jalan Hasan Arif kan, Hasanuddin. Kemudian Irman, jangan bilang-bilang Mister. Terus setelah Irman siapa? Sebutin namanya aja coba. Indra, terus Reja. Reja, terus siapa? Resi, terus Resi, terus absen sendiri siapa? Sas, dia mana absen sendiri, terus Sin, terus Sumiati, terus udah, Bapak lanjutin belajar secara singkat semua hadir. Kalau nanti jangan guru yang absen ya. Jadi kalian yang membaca sendiri. Ahmad, Pur, durasinya cepat. Kalau guru yang baca lambat. Guru tinggal titik gitu ya. Nah, ya, bilangin ke guru yang lain. Itu teknik paling bagus cara absen. Seperti pemain bola ya. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah tertinggal kemarin, yaitu tentang teks pidato. Gimana, semangat semua?
Mudah-mudahan kalian semangat mengikuti materi ini. Berhubung berpidato itu sangat bermanfaat sekali. Selain kita bisa menambahkan wawasan pembicaraan, juga bisa menyampaikan informasi terhadap orang lain. Karena apa? Kalau kita berpidato dengan cermat dari segi bahasa yang kita lobby dan kita sampaikan, maka banyak orang yang menangis. Nah, itu dari inti materi seorang pembicara yang menyampaikan pidato tersebut. Dan gitu ya. Jadi mudah-mudahan di antara kalian semua ini ada yang menggantikan siapa itu penceramah yang laki-laki? Ustadz Abdul Somad. Amin. Nanti ganti sama Pur ya. Amin. Kita kumpul sobat. Maka lupa lagi nggak kenal ini siapa? Nah, jadi sekali lagi materi yang sudah kalian kemarin pelajari yaitu tentang teks. Nah, sekedar mengingatkan, pertama kemarin pengertian teks. Aja pengertiannya, coba kelompok 1. Ulangi aja, ulangi baca. Penyampaian gagasan, pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicaraan kepada orang lain. Ya, pintar. Pintar sekali pada ayat tulisan. Tulisan. Nah, kemudian ciri-ciri teks. Dan selanjutnya yang sudah dibahas kemarin yaitu struktur teks. Baca atau bapak yang mau baca yang sudah dibahas kemarin, apalagi? Tujuan teks pidato. Tujuan. Teks pidato. Terus apa lagi? Kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, kaidah kebahasaan teks. Jadi sesuai dengan yang telah kemarin Bapak sampaikan, yaitu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas dari 1 sampai 10. Nah, untuk hari ini sesuai dengan pembicaraan Bapak kemarin dan sudah sepakat kalian semua sekarang menulis teks pidato yang sudah kalian kemarin pilih. Atau mau diulangi lagi? Mau diulangi lagi atau gimana? Kelompok 1 kemarin topiknya apa? Pergaulan bebas. Pergaulan kelompok 2. Kelompok 3. Nanti untuk teknis mempresentasikannya, jadi setiap kelompok semuanya tampil ke depan. Ya. Semuanya aja, biar kalau kalian sendiri mau gemeter gitu. Padahal ini teman-teman dekat, biasa aja jangan gemeter. Nah, itu karena apa? Itu kan pertama kali mungkin tampil ke depan. Jangankan kalian, Bapak juga kalau dia masih gini sama ada perasaan seperti itu ya. Nah, jadi kalau nanti kalian bareng-bareng ke depannya, misalkan kelompok 1 dari mana kelompok 1? Kelompok 1 dari sini sampai sana. Dari sini sampai sana. Nah, Harus guys. Orang Indonesia. bikin kesepakatan dulu mau laki-laki dulu atau perempuan ya? Kocok aja Mbak. Jadi gini, kalau kalian sekarang yang tampil harus diundi ya. Silakan. Ya, gini bukan setiap kelompok menulis 1, 2, 3. Ya. Jadi kalian ikut diundi yang 2 tampil. Tapi tuntaskan dulu materinya ya. Anak kelompok 2. Ya.
3 ya. Kelompok 4. Nah, untuk mengerjakan membuat teks pidato 20 sampai 30 menit. Boleh? 20 menit beres. Ya, nanti setelah 20 menit dipresentasikan. Untuk yang presentasi pertama sesuai dengan undian ini. Ya. Ini jatuhnya lihat 1, 2, 3, ya 4 dibuka. Jadi urutan berapa? Ah? Dulu teks pidato. Ya, silakan kerjakan. Nah, jadi untuk mulai presentasi nanti jam 9 jam 10 atau jam 9.45. Jadi mulai presentasi ya. Jadi silakan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi menit lagi ya. Silakan kalian belajar dulu. Kalau emang sudah ditulis, silakan dicoba-coba dulu. Biar nanti kita presentasi sudah bagus. Ya. Tadi yang pertama ke depan kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2.
Jadi yang ke depan itu kelompok 2 dulu. Iya. Setelah kelompok 2, Kelompok 1. kelompok 1. Nah, Bapak tulis dulu ya. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, Kelompok 3. gitu ya. Urutan ya. Kelompok 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Berarti nanti biar kelihatan di kamera berarti menghadap ke sana ya. Ya. Jadi nanti kalian itu belajar ke sini setiap kelompok, ya. Ya. Selesai belum? Sudah. Kelompok 4 tapi ujian berapa bacanya? Kelompok 1. Kelompok 3 sudah beres pengerjaannya. Sudah beres. Itu Pak,
Untuk menyampaikan teks pidato, ini termasuk teks pidato apa yang pakai teks? Teks pidato naskah. Yang kemarin ada impromptu, ada apa? Hah? Rompera. Apa? Coba yang jelas. Memorite. Naskah. Extemporan. Kalau yang pakai naskah pidato apa? Pidato. Ya itu judulnya apa? Pidato apa? Extemporan. Extemporan. Jadi kalian itu sekarang itu jenis pidatonya extemporan. Berpidato memakai naskah. Untuk sekarang silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan ya. Oh ya, nanti undiannya tadi kelompok 2 dulu yang pertama. Silakan kelompok 2 ke depan. Coba ya, kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Dengarkan. Untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 boleh kalian melihat bagaimana kelompok 2 menyampaikan teks pidatonya. Kalau merasa bagus boleh diikuti. Kalau misalkan wah itu kurang bagus, kita ingin memperbaiki lebih dari itu, jangan saya katakan. Sini aja, sini. Situ. Di sini jangan terlalu belakang. Di sini biar dekat. Masalah ya. Coba tekniknya seperti bagaimana Bapak tidak tahu. Yang dekat. Kalau biar ke kamera jadi kelihatan. Bapak jadi dulu Pak di tengah, satu dari belakang ya. Ya, bisa dimulai. Ya, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Amin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang Dia berikan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang istimewa ini, kami akan berpidato dengan judul kedisiplinan. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan teratur. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan membuat siswa yang disiplin akan menjadi panutan bagi siswa-siswa lainnya. Kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan guru tepat waktu dan dikerjakan di rumah masing-masing, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oleh karena itu, marilah teman-temanku sekalian, kita mesti bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Sebab hal itu sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, bagi sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pidato kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penampilan kelompok. Ya. Jadi silakan kalian tarik mana yang bagusnya, mana kekurangannya. Ya. Jadi untuk kelompok yang lain itu lebih enak. Soalnya ada contoh dari kelompok 2 seperti begini. Guru waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang 10 kurang seperempat ya. Jadi sebentar lagi karena waktu sekarang sampai jam 10 seperempat. Untuk selanjutnya kelompok berapa? 1. Kelompok 1 silakan ke depan. Silakan. Sebelah sini. Ya. Yang mau berakhir boleh tapi jangan lama-lama ya. Bisa dimulai? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah
Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di sini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pergaulan Bebas. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat labil, mudah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik positif maupun negatif. Biasanya faktor negatiflah yang lebih cepat diserap dan tentunya akan berakibat buruk terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Untuk itu sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bisa memilah mana yang terbaik untuk hidup kita. Bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku mereka sangat tidak terpuji. Mereka ada yang ikut geng motor, bolos sekolah, ada yang jadi pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercolok oleh tingkah generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran dan seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas. Jangan sampai kita jadi korban, namun kita sendiri tidak merasa bahwa kita jadi korban. Bukan saatnya lagi kita tidak punya kemandirian, kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman ataupun lingkungan, melainkan kita mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Sudah saatnya kita bangkit dan tunjukkan bahwa kita mampu. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi muda yang hanya bisa menjadi beban orang tua saja. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu nomor 1. Selanjutnya kelompok A. Ya Pak, gayaan. Yang lurus. Kanan jempol. Iya jadi lurus Pak. Kamera yang belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Hadirin sekalian, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita bisa berkumpul pada acara perpisahan ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tidak terasa waktu yang berlalu dengan cepat hingga hari ini menjadi hari terakhir kita berkumpul sebagai siswa MTS Al-Habib di sekolah kita tercinta. Kini kita sedang bersiap-siap menuju perjalanan kehidupan yang baru. Meski demikian, perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Marilah kita selalu ingat pada pelajaran-pelajaran di sekolah agar jadi pedoman seumur hidup. Kita semua tahu di mana ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Semoga perpisahan ini tidak mengakhiri pertemanan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Selanjutnya saya mewakili teman-teman yang ingin berterima kasih
pada guru-guru dan staf yang sudah membina kami selama bersekolah di sini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada saya dan teman-teman. Semoga kita selalu berada di jalannya dan semua cita-cita kita tercapai. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apinya mau nangis. Perpisahannya sih dunia. Ya. Topiknya perpisahan seharusnya. Itu topik yang paling beruntung. Ya. Kita ngomong bahwa ada yang belum. Oke ya. Guys, harus lebih bagus lagi daripada kelompok ya. Harus lebih bagus lagi. Soalnya kan ada contoh kelompok 2 tampil, kelompok 1 tampil, kelompok 4 tampil. Jadi begitu bagus. Sekalipun kalian itu tidak ada rencana dari awal harus gini kan secara tiba-tiba langsung. Sudah bagus semua. Coba kelompok 4, kelompok 2 ya, kelompok 3. Ya silakan. Belajar nggak apa-apa, semua berjajar di sini. Ke depan sedikit, Ayo. Sebelah sana, sebelah sana. Tenang dulu, santai biasa. Oh, emang tegang tadi di depan. Kenapa tegang kan ini ada ya, nggak apa-apa lah. Itu sama aja ya, kalau juga sama itu terus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat kita yang tak lupa dan tak terhentinya pula kita aturkan kepada junjungan dan pemimpin besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah yang terhormat, Bapak Guru MTS Arabi dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato bertemakan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi ambang batas yang tidak wajar. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, fisik, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kita dapat melihat brutalnya remaja zaman sekarang melalui media elektronik atau kita melihatnya secara langsung di lingkungan sekitar kita. Perlunya pendidikan agama sejak dini, mentaati nasihat-nasihat yang telah kita terima, khususnya dari orang tua atau guru. Jangan berpikiran untuk mencoba-coba hal yang tidak sewajarnya, karena hal kecil apapun akan menjadi dampak yang besar dan mempunyai konsep hidup yang salah. Teman-teman yang saya cintai dan dosen yang saya hormati, tidak ada hal yang terindah dalam hidup ini selain kita mengisi dan menjalani hidup ini dengan hal-hal yang baik. Maka pergunakanlah masa-masa ini sebagai masa yang indah dengan mengisi hal-hal yang positif. Alangkah indahnya apabila hidup ini dihiasi dengan hal-hal yang positif dan berpikiran positif. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari apa yang telah saya sampaikan mengenai kenakalan remaja ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, semua kelompoknya sudah. Jadi ini adalah pengalaman pertama di sekolah ya, seperti itu. Pernah nggak kalau di kelas kebetulan Bapak kan tidak mengajar di kelas 8. Di kelas 8 kemarin pernah? Pernah ya. Jadi alhamdulillah kalau begitu ini betul-betul pengalaman pertama buat kalian ya. Meskipun tadi ada yang bilang ada yang master, padahal dari teman-teman tadi itu kan biasa aja, tapi ya sudah terselesaikan semuanya. Nah, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, menurut kalian boleh ditulis yang terbaik kelompok mana? Kelompok 2. Pasti, Kelompok 2. pasti bakal mengaku saya yang terbaik, kata kelompok 2 kan begitu. Nah, setelah Bapak lihat ya, sebetulnya semuanya juga bagus. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus. Ya semuanya aja. Tapi dalam hal ini ada kelebihan dan kekurangannya, karena Bapak juga paham ini adalah dadakan, tidak ada persiapan dari awal, tidak ada konteks komunikasi. Misalkan ini harus nomor 1 dulu, ini harus nomor 2. Nah itu paham Bapak ya, sehingga saat harus membaca kemudian teman sebelah belum masuk gitu. Nah Bapak pahami semua itu, karena ini dadakan, yang namanya juga dadakan, perlu persiapan yang panjang. Tetapi setelah Bapak lihat, meskipun dadakan, tiba-tiba kalau menurut Bapak ini, menurut Bapak ya, ya udah mengakui pasti kelompok 4. Nah menurut Bapak begini, kalau melihat kelompok 4 ada sedikit kompak, ya kompak. Jadi kelompok 4 ada sudah lumayan. Ya bagus, ini bagus sebetulnya, karena tidak persiapan dari awal. Ya. Dan sisanya kelompok 1, 2, 3 bagus sih. Intinya kalau dijelekan nggak enak kelompok 3. Nah, terus mau apa lagi sekarang? Apalah. Nanti dulu ya, belum habis waktunya. Kalau bisa teks pidato yang tadi dikumpulkan. Bapak lihat dulu. Nah, silakan kalian itu kaji ulang lagi. Silakan membuat teks pidato yang lebih sempurna lagi. Ya. Kalau memang hari ini tergasa-gasa, silakan dibikin di rumah. Boleh disuruh dibacakan ke adik-adik kalian untuk dibacakannya ya. Boleh mana kumpulkannya? Ya satu aja. Kelompok
Jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, berhubung waktunya juga sudah berakhir dan sebentar lagi mungkin kalian istirahat ya kali ini. Ya, istirahat. Nah, Bapak ingin bertanya, kira-kira apakah punya perasaan senang atau tidak suka? Silahkan disampaikan ke Bapak saya. Materi ini teks pidato, kalian itu merasa senang atau bagaimana? Senang. Kalau merasa senang, silakan dilanjutkan. Dilanjutkan untuk membuat teks pidato yang lebih bagus lagi. Mana yang dari Ciarusawak? Ada yang dari Ciarusawak? Itu Fakultas Harapan. Ciarusawak. Oh, pantesan teks pidatonya bagus. Itu kan sudah biasa. Tenang, Pak. Ya, jangan bosan. Carilah mana carilah. Dari di beda. Itu Pak ada kumisan. Kita bapak orang sih harus. Kita simpulkan saja karena waktunya juga sudah habis. Kalian juga ingin segera istirahat kan? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah membahas teks pidato. Mudah-mudahan materi yang kalian dengarkan dulu. Mudah-mudahan materi yang sudah kalian dapati 2 kali pertemuan bisa dijadikan acuan untuk kalian mempelajari atau membuat teks pidato yang lebih bagus lagi. Amin. Nah, kita simpulkan gimana kita sudah mempelajari definisi teks pidato, kemudian ciri-cirinya, terus sudah dipelajari juga struktur teks pidato, dan terakhir kita juga sudah mempelajari tentang kaidah-kaidah kebahasaan dan jenis-jenis pidato. Bahwa yang sudah kita sampaikan hari ini yaitu jenis pidato apa? Sekali lagi. Ekstempora. Jadi tidak lupa ya. Pidato yang sudah kita sampaikan saat ini adalah ekstempora. Ya, hanya itu saja dari Bapak yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan kealpaannya, dan juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah melihat kita dari awal sampai akhir materi pembelajaran ini. Ya. Untuk itu silakan untuk berdoa.
Wah, itu kalau mirip jadi Dunia nyata. yang udah masih dari kan. Silakan dimulai. Jangan yang pernah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Doa mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.